Halo, jumpa lagi bersama saya Raden Nitro. Pada kali ini saya berada di salah satu kebun kopi tepatnya di Dusun Kerajaan 2, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsuat, Kabupaten Temanggung. Kebun ini adalah milik salah satu orang yang beliau itu sangat berpengalaman dalam perkopian ternyata. Tanpa diketahui warga Soropadan. Nah, ini beliau sudah sangat lama sekali berbudidaya kopi, dan seperti kita lihat ini kopi ini dibudidayakan secara organik. Nah, mari kita menemui orangnya. Itu di belakang dia baru memanen kopi tersebut, dan mari kita tanya-tanya. Ayo. Pentingnya. Selamat siang. Pada siang hari ini kami sudah berada di salah satu perkebunan kopi di salah seorang anggota kelompok tani atau Gapoktan Migunani Desa Soropadan, tepatnya di Dusun Kerajaan 2, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsuat, Kabupaten Temanggung. Nah, pada saat ini saya bersama Mas Hirman yang pada saat ini sedang memanen kopi sekaligus dipruning, Mas Hirman. Nah, ini langsung fresh dari pohonnya, dan juga dilakukan pemruningan agar nantinya buah itu dapat bertumbuh dengan bagus. Mas Hirman ini juga dia adalah seorang barista juga. Jadi di samping dia membudidayakan kopi, dia juga bisa merosting kopi atau mengolah kopinya itu untuk siap diminum. Ini umur berapa Mas Hirman ini, Mas Hirman? Umur perkiraan 2004 nggih. 2004. 2004 ini tiap kali panen ini dapat memperoleh hasil berapa? Ini kurang lebih tanaman 250 batang ya. Total luas tanahnya 1.700. Kalau untuk panen raya full biasanya bersih gabah beras itu hampir 7 kintal. 7 kintal. Tapi untuk tahun ini berkurang karena kan kemarin ada musim perubahan musim 3 bulan tidak ada hujan dan kurang maksimal. Makanya kita perlu untuk menyiapkan batang baru untuk yang tahun kedepannya. Jadi untuk prosesnya, dan ini juga organik ya Mas? Organik full ini, tanpa tidak ada asupan kimia. Tidak ada asupan kimia. Hanya memakai gulma dan ini. Untuk jenisnya macam-macam Mas ini Mas. Oke, ada Tugusari, ada Jember, ada Lidon. Terus ada kopi cantik, kopi guber. Untuk dari segi penjualan Mas, ini sudah punya. Alhamdulillah. Tidak kesusahan untuk penjualan karena ini juga bisa membuat untuk kopi ini siap diminum. Malah kita yang kesusahan
stoknya kurang mas. Kurang itu ya karena masih kita proses di kebun sendiri. Jadi kalau untuk full-fullan masih kurang. Kalau pruning harus tegel mas. Maksudnya tegel itu sama lihat ini lah kayak batang-batangnya ini kan. Oh itu. Ini kan batang raja. Kita untuk tahun depannya itu ini full. Itu yang bakal buah gitu. Bakal buah untuk tahun besok. Untuk yang lintang kita potong. Jangan sampai menutupi mas. Tapi karena tidak pakai kimia, sini tanahnya lumayan bagus. Iya. Malah kalau musim penghujan full lemu. Lemu kadang kita kalah merunding ya sama pertumbuhannya ini. Kita fokus ada beberapa tempat sih mas. Jadinya kita kejar-kejaran tuh sama. Berarti tidak cuma di sini ya mas? Enggak, ada 2 tempat lagi. Yang satu masih proses umur 1,5 tahun baru proses penyambungan. Untuk jarak tanamnya yang bagus ya tergantung ya mas. Maksudnya mau 4x4, kalau yang efisien tuh 4x4 kita nanti 4. Untuk perawatan ini dalam satu ranting ini lebih enak. Kalau contohnya ini kita masih tubruk-tubrukan. Nah ini kan harusnya kan ini tahun ini tetap harus menyiapkan, tetap buka mas ini apa? Harus dapat sinar tapi nggak terlalu panas banget. Bisa dilihat visual dari tanaman kopinya itu memang sangat subur. Nah, di sini banyak banget apa ya namanya itu daun-daun yang nantinya ini bisa menjadi pupuk. Jadi tidak membutuhkan pupuk kimia sama sekali ya mas. Nah ini contohnya ini mas. Nah ini daun-daun. Oh itu nggih. Bekas pruning juga kan sering ini juga kita manfaatkan. Nah seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya itu pupuk terbaik itu berasal dari daunnya sendiri ya. Kembali ke ini. Nah, ini kan harusnya terlalu dekat ini mas itu. Ini tuh mas, ini tubuh sari. Ini modal tubuh sari. Ini. Nah, itu kan dari Bonggole ini udah. Wah, gitu mas. Harusnya nek saya tegel ini tak ilangin ini. Tinggal ini aja mas. Ini tubuh sari modelnya. Makanya njuk, ini mas ini belum itu. Maksudnya tujuannya itu untuk nanti ya masuknya sinar biar bonggol. Nanti apa itu pembungaan ini kan harus kena panas tapi enggak harus ngemplang. Sayup-sayup ada sinar masuk. Kalau ini over obesitas ya kadang ribut banget dong tubuh-tubuhan tuh mas ini. Jadi statementnya itu kalau banyak batang itu nggak harus mas, tidak menjamin apa itu banyaknya buah. Dan tergantung dari jenisnya biasanya nih kita meruning kita lihat posisi yang tertutup-tutup. Kalau memang tidak mampu kita pruningnya tipis-tipis. Tapi kalau dia model buber, model kopi cantik itu harus free. Harus free banget. Kalau ini masih tertutup-tutup tapi ya kurang maksimal. Kopinya gede-gede. Ini klon maling tertua ini paling keren. Masih setia di tubuh sari. Ini kan ada batang raja mas. B0 kan ini. Nah ini B0 ini B2. Ini udah masuk ranting. Kalau untuk percabangan biasanya kita main potong sini. Kita potong sini. Nah ini nanti bisa. Biasanya kalau saya ngambil itu di sini mas. Ini tak buat entres untuk bulan Januari. Gawe sambungan. Ini.
gimana nih bahasanya tegel memang tapi Ya, harus kita lihat tegel lihat cuaca takutnya ngaruh lemes pohonnya. Ya 70% lah, kalau ini sekarang tinggal 25 sampai 30% untuk panen. Biasanya itu kintal beras pun Itu. nggih sini itu. Kalau pas panen raya satu pohon itu bisa minim itu 20, 18, 20 sampai 25 untuk cerinya. Nggak bakalan. Terima kasih Mas Herman atas waktunya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat khususnya untuk warga masyarakat Desa Solopadan. Tentunya nanti bisa meluas ke seluruh pelosok di Jawa Tengah. Dan ternyata di Desa Solopadan ini tanpa kita ketahui itu ada seseorang yang sudah sangat berpengalaman tentang perkopian. Nah, ini monggo silahkan Bapak Ibu warga Desa Solopadan yang ingin belajar di tanaman perkopian, itu bisa nanti studi banding di kebunnya Mas Herman. Ini tepatnya di Dusun Kerajaan 2 itu Desa Solopadan. Monggo silahkan nanti bisa sharing-sharing di sini, bisa sambil melihat-lihat, nanti bisa juga untuk diajari gimana caranya untuk sambung atau nanti panen yang paling bagus gimana, itu nanti di sini bisa diajari. Di sini saya juga bertemu dengan sesepuh ya. Ini adalah ayahnya Mas Firman. Beliau lebih berpengalaman dari Mas Firman tentunya, dan juga lebih paham tentang perkopian karena beliau yang menurunkan ilmunya untuk Mas Firman, sehingga Mas Firman dapat sebesar ini mampu menguasai tentang ilmu perkopian. Nah, ini di depan saya juga saya bersama dengan Bapak Iwan Joko Wiono, ini dari seksi pelatihan Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini nantinya Mas Wawan atau Pak Wawan ini yang akan tanya-tanya langsung dengan ayahnya Mas Herman. Monggo Pak Wawan. Terima kasih. Ini saya bersama Pak Sukadis. Pak Sukadis ini senior saya, mantan dari Fakultan atau sudah purna. Dulu saya yang mengajari juga beliau untuk cara sambung, cara budidaya, itu juga ilmunya dari beliau. Ini kopi sudah berapa tahun Pak? Terima kasih. Kira-kira 2004 sampai sekarang ya, berapa tahun ya? Sudah 2004 ya. 2004 ya 20 tahun. Sudah 20 tahunan ya. Saya juga dulu didikannya dari Pak Kadis. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Kadis. Saya juga dapat ilmu dari Pak Kadis, bisa menyampaikan ke yang lain.
mungkin saged nyriosake napa jenis kopi, njur mungkin cara perawatane, njur penanganane pripun enten kendala-kendala. Dalam perawatan tentang kopi ini kita harus rutin, harus jeli. Tiap hari mungkin harus mengontrol tentang perawatan kopi, terutama namanya sogolan. Sogolan. Namanya sogolan itu diutamakan. Dicontohkan nih Pak. Coba. Nah, contohnya seperti ini harus hilang karena ini menyerap makanan dari bawah. Jadi ini istilahnya kalau dalam kata perkopian itu namanya premannya pohon kopi ya ini. Ini mencegat daripada makanan-makanan yang mau dimasak oleh daun-daun yang di atasnya. Ini harus dilepas. Dan jenisnya kopi ini kebanyakan kalau di Purwakarta itu robusta. Terus ada lagi yang istilah namanya tubusari. Ada yang mengatakan melinjon, tapi semua itu tubusari, melinjon ini termasuk robusta. Kira-kira yang cabang yang perlu dibuang tidak efektif lah. Misalnya kita piara tapi nantinya keluarnya tetap itu yang seperti apa? Nah, ini cabang yang menyilang. Contohnya ya ini ada. Nah, ini ada yang menyilang. Nah, ini contohnya ini. Ini kalau masih kecil harus dipotong, tapi ini kan sudah besar dan sudah berbuah. Saya menunggu buahnya ini sudah tua, sudah merah, ini baru saya ambil. Tapi untuk kelanjutannya, kalau ada batang yang nyilang dari batang yang tegak lurus, nah ini kok nyilang sendiri, ya ini harus dipotong. Paham ya? Ya. Ini juga dibuang. Nah ini batang ini kalau kopinya sudah dipanen, dipetik, ini sudah nggak keluar bunganya lagi. Nah ini harus dipotong. Apalagi kalau hanya tinggal berapa batang, ini harus dipotong. Ini kan bukan nggak mau apa ya namanya, nggak mau. Kita hanya nunggu ini aja dari sini, Ini ya. termasuk batang beku. Batang beku. Batang beku itu nggak mau berkembang, nggak ada mau kembangnya nggak ada. Ya, Ini harus dipotong dari sini. Potongannya caranya 2 ros. Nah ini 1, 2 potong sini, ini nanti bisa pukul beberapa batang. Oke, ya terima kasih. Ini kita tambah pengetahuan Pak Kadis ini. Dan untuk teman-teman nanti juga bisa kita share di teman-teman, bisa tambah pengetahuan. Paling tidak itu teman-teman muda kita yang ingin melanjutkan pertanian kita di khususnya perkebunan ya, di perkebunan tambah ilmu, tidak hanya berbudidaya tapi tidak tahu caranya. Jadi bagaimana caranya biar panenan itu lebih banyak, tambah tahun itu bisa tambah banyak karena pohon tambah besar biasanya gitu. Oke, terima kasih. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan rekan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, juga bisa berkembang, terutama petani-petani bisa Juga Gapotan Pak. Pesan untuk Gapotan juga. pesan untuk Gapotan juga. Ini memang harapan kami bagaimana caranya Gapotan ini Gapotannya dapat berkembang pesat untuk menghidupkan petani-petani di daerah kita. Cukup. Oke.
Ora ngerti sampean arep Oke. ini. Terima kasih itu tadi dari wawancara oleh Pak Iwan Joko dari Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak senior kita yaitu Pak Kadis yang merupakan petani kopi ini dari anggota Gapok Tan Migunani Desa Sorpadan. Mudah-mudahan apa yang nanti tadi disampaikan itu dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat juga menjadi referensi untuk para kaum muda terutama yang suka di dalam dunia perbaristaan ya. Karena di sini juga sebagai contoh itu Mas Herman itu juga masih muda ternyata sudah sangat berpengalaman sekali itu di dalam ilmu perkopian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Salam sukses, salam sehat, salam organik. Gapok Tan Migunani, Jos.